close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Excel ya. Jadi kebetulan di sini saya memiliki Microsoft Excel yang 2013 ya. Jadi pertama kita buka Microsoft Excel, kemudian kita perbesar terlebih dahulu ya, lebih jelasnya. Kemudian di sini Microsoft Excel 2013 ini terdapat beberapa menu utama ya. Yang pertama itu File, Home, Insert, Declared, Formulas, Data, Review, dan View. Jadi yang pertama itu kita masuk ke menu pertama ya, menu File. Jadi menu File ini adalah menu yang berfungsi untuk membuat atau membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen yang kita buat. Jadi ketika menu Home ini kita buka, kita bisa menemukan beberapa bagian lagi di dalamnya. Ada Info, New, Open, Save As, kemudian Print, ada Share, Export, dan Close. Kemudian selanjutnya kita ada menu Home. Jadi menu Home ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya menjadi menu Home ini biasanya menjadi menu utama ketika kita melakukan editing di Microsoft Excel 2013. Jadi dalam menu Home ini ada terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada clipboard. Clipboard ini berfungsi untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan tempel, menempel objek dan teks. Jadi di menu clipboard ini ya teman-teman, menu clipboard jadi terdiri dari cut, copy, format printer, dan paste. Oke, selanjutnya itu ada bagian dari menu Home, selanjutnya ada font. Jadi font ini berfungsi untuk pemformatan sekitar huruf atau seputar huruf dan karakter. Jadi pada menu Home ini terdapat bagian-bagian untuk mengatur jenis huruf kita ya. Ini untuk mengatur jenis huruf. Jadi di sini ada banyak ya. Ketika kita mengatur jenis huruf, kemudian kita untuk mengatur ukuran huruf ya. Ini untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian ada bold untuk membesarkan, italic untuk memiringkan, dan underline untuk menggaris bawah ya. Selanjutnya kita ada bagian menu Home, ada alignment. Jadi alignment ini berfungsi untuk mengatur format paragraf. Jadi ini adalah untuk mengatur format paragraf ya. Kemudian selanjutnya ada number. Jadi number ini untuk mengatur data berupa nomor. Jadi di sini kita bisa mengatur data kita menggunakan menu atau bagian dari Home yang ada kelas number ya. Kemudian selanjutnya ada bagian dari Home yaitu stylus atau style. Jadi style ini berfungsi untuk pemformatan sel. Jadi menu stylus ini berfungsi untuk mengatur pemformatan sel. Kemudian selanjutnya ada bagian menu selanjutnya itu ada sel. Jadi sel ini berfungsi untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja sel. Dan selanjutnya ini ada menu editing. Jadi menu editing ini berfungsi untuk memindahkan data sel yang dipilih secara otomatis, mencari dan mengganti data teks. Jadi ketika kita ingin mencari data teks, kita bisa menggunakan ini ya, menu find dan select. Kemudian ini adalah tampilan untuk menu Home. Kemudian selanjutnya kita ke menu ketiga itu menu insert. Jadi menu insertnya adalah menu yang menjadi menu utama juga sih dalam Excel. Jadi di sini dia terdapat beberapa bagian juga sama seperti Home tadi. Yang pertama itu ada table, bagian dari table. Di mana bagian dari table ini ada pivot table, rekomendasi pivot table, dan table. Jadi ini berfungsi untuk membuat table ya. Kemudian ada bagian dari insert itu illustration. Jadi illustration ini berfungsi untuk memasukkan gambar ini tekstur ya. Kemudian selanjutnya ada chart. Jadi chart ini berfungsi untuk membuat grafik ya, membuat grafik seperti ini. Ada beberapa grafik yang bisa dibuat menggunakan menu ini. Kemudian ada selanjutnya ada spec length. Jadi spec length ini terdiri dari beberapa bagian, ada length, column, width, dan loss. Kemudian ada filters. Dari filters ini ada terdiri dari dua bagian, ada fill, timeline, dan kemudian hyperlink, dan menu teks. Jadi menu teks ini berfungsi untuk mengatur teks ya, border. Kemudian ada simbol. Jadi simbol ini di sini terdapat beberapa simbol yang bisa digunakan ya di sini untuk mengatur beberapa rumus yang biasa digunakan oleh kita ingin mengerjakan matematika ya. Ini ada beberapa rumus simbol. Ini ada simbol, ini beberapa simbol yang digunakan. Kemudian itu dari menu insert. Kemudian ada backlight.
Kemudian ada menu backlight ya. No, I don't want no rest. Jadi menu backlight ini adalah suatu tab yang digunakan untuk mengatur tata letak halaman dokumen Excel. Jadi di sini untuk mengatur tata letak halaman dokumen Excel, di mana di sini terdapat beberapa menu, ada themes, ada page stop, kemudian ada scan for, kemudian scan ada rect. Jadi di themes ini berfungsi untuk mengatur warna ya, ada font, kemudian margin. Di sini menu page stop ini ada mengatur ukuran margin kita ya. Ketika kita ingin membuat sesuatu, kita bisa ukur margin kita, tapi untuk mengatur sesuai keinginan ya, atau sesuai aturan apa yang kita lakukan. Ada orientation, ada size, kemudian ada print area, breaks, background, print titles. Kemudian ada menu scale to fit. Menu scale to fit terdiri dari width, height, dan scale. Kemudian ada menu set options, terdiri dari data, view, print, helping, view, print. Kemudian ada menu enter itu ada print, format, send, selection, ada lag, ada graph, ada rotate. Kemudian selanjutnya ada menu formula. Menu formula merupakan menu di mana di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan formula atau rumus. Di dalam menu terdapat submenu grup yang terletak berada di daerah-daerah menu yang terdiri dari ini ya. Daerah menu ada ini ada font library, ada risk management, ada formula editing, ada calculation ya, kalkulatornya. Sini ada auto sum. Jadi partition library terdiri dari auto sum, financial, logika, text, date and time, dan banyak lagi ya menu-menu yang di sini. Kemudian ada menu data. Menu data merupakan menu yang mengurutkan data pada tabel yang tersusun acak berdasarkan kriteria yang diinginkan dengan cara yang cepat. Jadi menu data ini berfungsi untuk mengurutkan data kita ya. Jadi sebelumnya ketika kita memiliki data yang tidak berurutan, jadi ini berfungsi untuk mengatur atau mengurutkan data ya. Selanjutnya itu ada menu review. Saya ada menu review. Menu review adalah salah satu penyedia informasi. Di dalamnya terdapat submenu grup yang terletak di web. Jadi di menu review ini terdapat beberapa bagian juga. Ada routing yang terdiri dari spelling, reset, source, kemudian ada translate. Ini translate ada untuk mentranslatekan data ya ketika kita memiliki bahasa lainnya. Kemudian ada comments. Ini comments ini terdiri dari new comment, delete, prefer, next, dan ada beberapa bagian lagi. Kemudian ada menu change, show yang terdiri dari protect, set, report, share, all, dan selanjutnya terakhir itu ada menu view. Menu view merupakan menu yang memiliki fungsi penataan tampilan pada lembar kerja. Menu ini tidak berpengaruh pada data Anda. Jadi menu ini berfungsi untuk penataan tampilan. Jadi ini view ini untuk untuk mengedit atau memperbaiki tampilan data kita ya. Jadi dia tidak mempengaruhi apa yang telah kita lakukan tadi atau edit data kita, dia hanya memperbaiki bentuk atau bagian-bagiannya. Jadi itulah penjelasan saya mengenai fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Excel 2013. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus dasar yang biasa digunakan di Excel. Tadi langsung aja kita masuk ke rumus pertama, yaitu sum ya. Jadi sum ini rumus Excel yang berfungsi untuk menghitung jumlah data secara keseluruhan. Baiklah, langsung aja kita masuk ke contoh. Jadi pertama kita masukkan rumus sum sama dengan klik sum, klik, kemudian misalnya saya mempunyai data seperti ini ya. Jadi saya mempunyai data 2, 4, 7, 9. Jadi setiap kita ingin melakukan meletakkan data kita harus memberikan tanda koma ya untuk masukkan data selanjutnya. Jadi di sini Excel akan menentukan atau menghitung jumlah data keseluruhan dari data 2, 4, 7, dan 9. Kemudian saya tekan enter dan hasilnya adalah 22.
Jadi selain itu ketika juga kita bisa juga menggunakan rumus sum ini ketika kita mempunyai data berbentuk range. Jadi datanya seperti ini ya. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini 2, 4, 6, 7 dan 9. Jadi ketika kita mempunyai data seperti ini, kita langsung aja masukkan rumus Excel sama dengan kemudian kita masuk ke rumus sum, kita klik, kemudian kita blok, kemudian enter. Jadi hasilnya adalah 28. Oke, rumus Excel selanjutnya yang biasa digunakan atau paling sering digunakan yaitu min. Jadi min ini adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari data nilai terendah. Jadi langsung aja kita masuk ke contoh sama dengan min, kita klik min. Kemudian misalnya saya memasukkan data seperti ini ya. Ketika saya mempunyai data seperti ini 2, 4, 5, dan 6. Kemudian saya enter. Hasilnya adalah 2. Jadi ini adalah nilai data terendah dari data tadi ya, 2. Kemudian misalnya kita mempunyai data berbentuk range. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini. Oke, saya mempunyai data 2, 3, 5, 6, dan 7. Kemudian kita ingin mencari nilai data terendah. Ini kita masukkan rumus sama dengan masukkan sum, min ya, min. Kita masukkan min, kemudian di blok, kemudian enter. Oke, hasilnya adalah 2. Selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan yaitu max ya, max. Jadi max ini rumus Excel yang digunakan untuk mencari data tertinggi. Jadi misalnya langsung aja kita ke contoh. Misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, masukkan rumus sama dengan masukkan max ya. Kemudian kita mempunyai data, misalnya saya mempunyai data seperti ini 2, 4, 7, dan 9. Kemudian saya tekan enter. Dari hasilnya ada 9 karena 9 adalah data tertinggi. Selain itu kita juga bisa menggunakan rumus ini dengan memiliki data berbentuk seperti ini ya. Jadi kita mempunyai data berbentuk seperti ini 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita langsung aja masuk rumusnya, rumus max, masukkan, nah kemudian kita blok, kemudian enter. Jadi hasilnya adalah 9. Selanjutnya yaitu average. Average ini adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Jadi langsung aja kita ke contoh sama dengan kita klik average, kemudian kita masukkan data kita. Misalnya saya mempunyai data seperti ini. Jadi kita akan mencari nilai rata-rata dari 2, 4, 6, dan 8. Langsung aja enter. Nah, hasilnya adalah 5. Jadi 5 itu nilai rata-rata dari data tersebut. Selain itu kita juga bisa menggunakan rumus ini ketika memiliki data berbentuk seperti ini. Nah, saya mempunyai data seperti ini. Saya mempunyai data 2, 3, 5, 8, dan 9. Masukkan rumus sama dengan klik average, kemudian kita blok, kemudian kita enter. Jadi 5,4 ya nilai rata-rata dari nilai tersebut. Kemudian selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan adalah if. If itu atau fungsi logika. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini. Jadi pertama kita masukkan 2. Kenapa kita masukkan 2 di sini? Ini 2 sebagai sebagai dasar untuk memasukkan perbandingan nanti. Misalnya kita masukkan kata seperti ini. Masukkan rumus sama dengan kita klik if. Kemudian kita ambil data yang tadi kita buat. Kemudian kita misalnya di sini jika dia 1 titik koma. Kemudian kita bukan laki-laki ya. Jika dia 1 maka dia hasilnya adalah laki-laki. Kemudian kita buat rumus kedua, kita masukkan if kembali, masukkan if, kemudian kita masukkan yang kita klik lagi ya data yang tadi kita buat. Kemudian kita misalnya ini adalah 2. Ketika dia 2 maka dia adalah perempuannya. Jadi ketika data tersebut 2 maka hasilnya adalah perempuan. Jadi langsung aja kita enter. Yes aja ya, jadi yes aja. Jadi hasilnya perempuan ya, karena datanya tadi 2. Coba kita ubah ini menjadi 1, maka hasilnya adalah laki-laki seperti itu. Kemudian masuk selanjutnya itu count. Count adalah rumus dasar yang biasa digunakan di Excel yang berfungsi untuk menghitung jumlah data numerik. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, 1A, 2B, 3C, dan 4. Jadi di sini rumus count ini hanya mendeteksi data yang berbentuk numerik ya. Jadi masukkan rumus sama dengan kita klik nomor count, kemudian kita blok. Jadi di sini hasilnya 4 ya. 4. Ya kenapa 4? Karena di sini hanya ada
4 ya, ada yang berbentuk angka 1, 2, 3, 4. Jadi hanya 4 yang berbentuk numerik ya. Kemudian selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan itu konta. Jadi konta ini rumus Excel yang berfungsi konta ya. Rumus Excel yang berfungsi untuk menghitung data secara keseluruhan ya. Jadi data ini dari 1A, 2B, 3C, 4 ini dia terhitung secara keseluruhan. Kemudian sama dengan, kemudian kita klik kon A, kemudian kita blok. Jadi hasilnya adalah 7. Kenapa 7? Karena ada 7 data yang kita miliki ya. Kemudian selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan adalah kontif ya. Jadi kontif ini rumus Excel yang berfungsi untuk menghitung data dengan kriteria. Jadi langsung aja, misalnya saya mempunyai data seperti ini ya bentuknya, kemudian mengapa saya tulis di bawah Maret, Januari, Februari, ini adalah untuk menghitung nanti bulan Maret. Contoh kita pertama masuk di bulan Januari ya, kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan kontif ya, kontif, kemudian kita blok bulan ya, kita blok tabel bulan, titik koma, kemudian kita klik Januari. Karena Januari kita klik, karena Januari yang ingin kita cari ya, jadi kita enter. Jadi hasilnya adalah 2. Kenapa hasilnya 2? Karena di bulan Januari pada data kita ada 2. 1, jadinya saya birukan 1, 2 ya, ada 2 ya, betul ya. Contoh kita cari satu lagi ya, kita coba di bulan Februari. Kita masukkan rumus sama dengan kontif, kemudian kita klik bulan, tabel bulan ya, kemudian kita titik koma, kemudian kita klik Februari, karena Februari ini ada koma, enter. Hasilnya adalah 3. Jadi benar ya. Jadi kemudian saya birukan terlebih dahulu, saya beri warna biru. Jadi ini adalah bulan Februari. Jadi betul ya teman-teman, ada 3 bulan Februari. Kemudian rumus Excel yang biasa digunakan selanjutnya adalah kontifs. Jadi kontifs ini berfungsi untuk menghitung data dengan kriteria banyak ya, dengan banyak kriteria. Jadi misalnya saya mempunyai data tabel seperti ini, kemudian saya ada laki-laki memiliki umur atau usia lebih kecil dari 21 dan perempuan lebih kecil dari 21. Baik, kita mulai dulu, kita coba mencari data laki-laki ya. Saya masukkan sama dengan, kita klik kontif, kemudian kita klik jenis kelaminnya, tabel jenis kelamin, kemudian titik koma, kemudian kita klik tanda L ya. Ini L maksudnya karena kita mencari laki-laki ya, jadi L. Kemudian kita blok lagi usia, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan apa yang kita cari ya, lebih kecil dari 21 tahun, enter. Jadi hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena di situ ada 2 yang usia laki-laki yang di bawah dari 21 tahun. Jadi ada 20 dan 20 ya, sama ya. Jadi ini ya teman-teman yang saya birukan. Kemudian kita coba cari yang perempuan ya. Kita masukkan rumus kontif, kemudian kita blok jenis kelamin, kemudian kita beri tanda LP ya, karena ini yang kita cari perempuan. Kemudian kita blok kembali usia, dan kita enter. Kita dahulu saya lupa kita masukkan dulu ini ya, yang lebih kecil dari 21 tahun. Jadi hasilnya adalah 3, karena perempuan di sini yang lebih kecil dari 21 tahun ada 3. Sebentar saya beri warna, jadi ada 1, 2, 3 ya, yang lebih kecil dari 21 tahun. Jadi betul ya teman-teman. Kemudian rumus Excel selanjutnya yang sering digunakan yaitu SUMIF ya. Jadi SUMIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah data dengan kriteria ya. Contoh misalnya saya mempunyai data seperti ini, kemudian
saya ada total pendapatan laki-laki dan ada total pendapatan perempuan. Jadi kita langsung ke contoh total pendapatan laki-laki dulu ya. Kita masukkan rumus sama dengan masukkan sum if, kemudian kita blok jenis kelamin, kita beri tanda L. Maksudnya L ini adalah untuk laki-laki ya, karena kita cari laki-laki, jadi kita beri tanda L. Kemudian kita klik, kita blok jumlah pendaftar, kemudian kita enter ya. Jadi hasilnya ada 850. Jadi sini jumlah pendaftar laki-laki itu ada 850 ya. Sebentar saya warnakan ya, ini ya teman-teman. Jadi ini adalah pendaftar, jadi 150 ditambah 500 ditambah 200 jadi hasilnya 850. Benar ya teman. Jadi selanjutnya kita mencoba di total pendapatan perempuan. Kita klik sama dengan, kita masukkan rumus sum if, kemudian kita klik itu, kita klik jenis kelamin, kemudian kita beri tanda P ya, karena ini adalah perempuan, jadi kita beri tanda P. Kemudian kita blok jumlah pendapatan, kemudian kita enter. Dan hasilnya adalah 600 untuk perempuan. Jadi 300 tambah 300 ya teman-teman, nomor warna putih itu jelas. Kemudian rumus Excel selanjutnya yang sering digunakan adalah sum ifs. Jadi sum ifs ini adalah rumus Excel yang berfungsi untuk menghitung jumlah data dengan banyak kriteria. Jadi misalnya saya mempunyai data tabel seperti ini ya, dan saya ingin menghitung total pendapatan laki-laki lebih besar dari 200 dan total pendapatan perempuan yang lebih besar dari 200. Jadi langsung aja kita masuk ke rumus sum ifs. Jadi yang pertama tuh kita klik sama dengan, kita masukkan sum ifs, kemudian kita blok tabel jumlah pendapatan, kita blok tabel jumlah pendapatan, kemudian kita blok tabel jenis kelamin, kemudian kita beri tanda L ya. Tanda L ini karena yang kita cari adalah laki-laki. Kemudian kita blok kembali jumlah pendapatan. Setelah itu kita beri titik koma kembali, kemudian kita masukkan yang lebih besar dari 200 ya, karena ini yang kita ingin cari ya, pendapatan yang lebih besar dari 200. Kita beri tanda 2, kemudian kita enter. Jadi hasilnya ada 500 ya. Jadi jumlah pendapatan laki-laki yang di atas dari 200 ada hanya 500 ya. Yang lain itu tadi dari 200 dan 150 itu tidak masuk kriteria ya. Kemudian selanjutnya kita coba yang pendapatan perempuan. Nah, kita masukkan rumus sama dengan, kita masukkan sum ifs, kemudian kita blok tabel jumlah pendapatan, kemudian kita blok tabel jenis kelamin, kemudian kita beri tanda P karena yang ingin kita cari adalah perempuan. Kemudian kita blok kembali jumlah pendapatan, kemudian kita masukkan yang lebih kecil yang lebih besar dari 200 ya, jumlah pendapatan yang lebih besar dari 200. Oke, tanda ketik kemudian enter. Jadi hasilnya adalah 600. Jadi ada 600 yang lebih besar dari 200. Ini ya teman-teman, ada yang benar warna biru itu ya, yang lebih besar 200. Jadi 300 tambah 300 ya. Oke, selanjutnya rumus Excel yang sering digunakan adalah plot up. Jadi plot up ini berfungsi untuk membaca tabel yang vertikal ya. Maksudnya tabel vertikal itu yang ini ya. Ini yang tabel vertikal ya, yang tarik turunnya. Oke, selanjutnya misalnya kita memiliki kode B ya. B, kemudian kita ingin mencari nama barang ya. Kemudian kita masukkan rumus dengan menggunakan rumus plot up. Jadi pertama kita klik sama dengan, kita klik plot up, kemudian kita klik kode barang, kemudian kita titik koma, kemudian kita blok secara keseluruhan, kemudian kita beri titik koma, kemudian kita masukkan ini ya, 2 ya, karena yang ingin kita cari adalah nama barang, dan nama barang terdapat di kolom kedua ya ini. Di kolom kedua ya, kemudian kita Xmart ya, kita Xmart, kemudian kita enter. Jadi hasilnya adalah Samsung, benar ya teman-teman, Samsung. Kemudian kita bisa langsung menarik turun, kita masukkan kode misalnya sini E, D, kemudian
C A. Jadi ini ya, kita masukkan kode yang terlebih dahulu, kemudian kita kunci ya dengan menggunakan F4. Kita kunci agar bisa kita langsung narik turun ya. Oke, kita langsung narik turun ya. Oke, di sini dia terdeteksi ya teman-teman. Jadi yang ini yang tidak terdeteksi karena dia punya kode belum kita masukkan ya. Jadi selanjutnya kita akan mencari harga. Kita masukkan rumus lookup sama dengan kita klik lookup, kemudian kita klik kode, kemudian kita blok tabel barang ya, kita blok, kemudian kita tanda titik koma, kemudian kita masukkan 3 karena 3 ini yang kita cari ya, berada di kolom ketiga. Hapus ya, kemudian kita klik extract match, kemudian kita enter. Jadi 5.500.000 ya, betul ya teman-teman. Jadi di Samsung itu 5.500.000 ya. Oke, kita ingin menarik turun ini bisa juga seperti tadi, kita kunci terlebih dahulu menggunakan F4 ya, atau bisa kita langsung tarik turun. Ini saya akan tarik turun. Oke, nah sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi Excel atau rumus Excel yang paling sering digunakan, itu ada lookup. Dari lookup ini fungsi Excel yang berfungsi untuk membaca tabel berbentuk horizontal. Jadi tadi kan vertikal, dia turun, ini horizontal ya. Dia horizontal ya bentuknya, jadi seperti itu. Bedanya dengan tadi. Jadi sini saya mempunyai tabel sepertinya ya. Kita ingin mencari nama jurusan. Contoh kita masuk sini, kita masukkan rumus sama dengan klik lookup, kemudian kita pilih kode, kemudian kita blok secara keseluruhan ya, kita blok. Nah, masukkan, kemudian kita pilih nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena nama jurusan itu berada di baris kedua ya. Kemudian kita masukkan extract match, kemudian enter. Oke, hasilnya administrasi, betul ya. Kalau kode ADM itu adalah administrasi. Oke, kita kunci terlebih dahulu untuk kita bisa tarik turun. Oke, coba kita tarik turun. Oke, betul ya teman-teman. Kemudian kita mencari SKS ya, kita ingin mengisi data SKS. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan klik lookup, kemudian kita pilih kode, kemudian kita blok, kita masukkan nomor 3 ya, karena SKS berada di baris ketiga. Oke, kita pilih extract match. Oke, kemudian kita terlebih dahulu, betul ya teman-teman, 24 SKS. Kemudian kita kunci terlebih dahulu. Jadi kita kunci, kemudian kita tarik turun. Oke, kita tarik. Oke, betul ya teman-teman semuanya. Jadi selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan adalah date. Jadi date adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mengelola tanggal ya. Contohnya saya mempunyai data seperti ini ya. Misalnya saya mempunyai date. Kita masukkan date. Nah, di sini di rumusnya kita tulis year, month, day. Jadi di sini kita tulis tahun, bulan, dan hari. Jadi rumusnya 2020. Misalnya saya ketik sini 2020. Kemudian titik koma, kemudian 08, kemudian 28 ya, ada 8, enter. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita menggunakan rumus date, jadi dari data yang awalnya itu tahun terlebih dahulu, di sini ketika kita sudah masukkan rumus, maka dia hasilnya adalah berurutan ya, jadi dari tanggal, bulan, dan tahun ya. Selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan yaitu substitute, yaitu untuk mengganti kata-kata tertentu. Jadi rumus ini adalah untuk mengganti kata-kata tertentu. Misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, untuk kalimat seperti ini. Kita masukkan rumus, kita klik substitute. Kita klik substitute ya. Kemudian misalnya saya mempunyai kalimat seperti ini ya. Saya sedang mengerjakan Excel.
Excel. Jadi saya mempunyai kalimat sepertinya saya sedang mengerjakan Excel. Jadi untuk kalimat ini, untuk berupa kata kita memberi tanda petik 2 ya. Kemudian kita titik koma, kemudian ketika kita ingin mengganti kata, saya ingin mengganti, contohnya kita ingin mengganti kata saya ya. Di sini kita ingin mengganti kata saya, kita masukkan saya, titik koma, kita ingin mengganti kata saya menjadi aku ya. Kita masukkan ini aku. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman jadi ya. Jadi di rumus ini tertulis saya ya, menjadi aku. Ini ketika memiliki rumus. Kemudian ini kita ingin mengganti kembali ini kata aku menjadi saya ya. Atau seperti yang kita masukkan rumus sama dengan kita klik subtitle. Kemudian kita klik ini titik koma. Misalnya kita mengganti kata aku ya, kata aku kita mengganti, kita merubahnya kembali ke saya. Titik aku, kemudian titik koma, kemudian saya, dan enter. Nah, berubah ya teman-teman, dari aku menjadi saya, seperti itu untuk menggunakan rumus substitute. Kemudian rumus Excel selanjutnya ada trim. Jadi trim adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghapus spasi ya. Misalnya saya mempunyai kalimat seperti ini ya, saya sedang berjuang ya. Misalnya saya mempunyai kata seperti ini ya, kalimat seperti ini, saya sedang berjuang. Di sini saya terlebih dahulu mengatur spasinya ya. Spasi ini tidak beraturan ya, saya memberi spasi tidak beraturan. Jadi ketika kita menggunakan rumus trim, kita masukkan rumus untuk mengatur spasinya hingga dia beraturan. Masukkan trim, kita klik trim ya. Kemudian kita kemudian kita enter ya. Nah, jadi hasilnya ini ya teman-teman. Jadi jumlah spasi yang di atas ini tidak beraturan, kemudian dia menjadi beraturan ya. Jadi jumlah spasinya saya sedang berjuang ini, jumlah spasinya menjadi satu-satu aja ya. Rumus Excel selanjutnya yang sering digunakan yaitu upper ya. Upper ini rumus Excel yang berfungsi untuk mengubah kata menjadi kapital ya. Jadi ini untuk mengubah kalimat kita menjadi kalimat kapital. Misalnya saya mempunyai kalimat seperti ini ya, saya besok adalah ujian tengah semester. Misalnya saya mempunyai kalimat seperti ini, besok adalah ujian tengah semester. Misalnya saya mempunyai kalimat ini ya, mempunyai kata-kata ini, besok adalah ujian semester. Jadi ini saya ingin mengubahnya menjadi huruf kapital semua dengan menggunakan rumus Excel yaitu upper ya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik upper, kemudian kita klik data kita, kemudian enter ya. Jadi hasilnya dia huruf besar semua. Jadi data di awal huruf kecil, kemudian jadi huruf besar ya. Kemudian rumus Excel selanjutnya yang paling sering digunakan adalah lower ya. Lower adalah rumus Excel yang berfungsi untuk merubah kata menjadi kalimat kecil ya, merubah kata menjadi kalimat kecil. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, besok hari Selasa. Nah, saya punya data ini ya, besok hari Selasa. Kemudian saya ingin merubah ini menjadi huruf kecil semua dengan menggunakan rumus Excel yang bernama rumus lower ya. Sama dengan kemudian kita klik lower. Salah ya teman-teman. Sama dengan klik lower, kemudian kita klik, kita enter ya. Nah, hasilnya adalah huruf kecil semua ya teman-teman. Jadi di sini awalnya huruf besar dia menjadi huruf kecil. Kemudian selanjutnya rumus Excel selanjutnya yang paling sering digunakan adalah proper ya. Jadi proper ini rumus Excel yang berfungsi untuk mengatur atau memberi kalimat atau awal kalimat kita huruf besar di awalnya aja ya. Misalnya saya mempunyai kata seperti ini, besok hari Selasa ya. Jadi di sini kita mempunyai kalimat huruf besar semua, sedangkan fungsi proper adalah memberi huruf besar pada awal kalimat aja ya.
Jadi kita memasukkan rumus lower proper, sama dengan kita klik proper, kemudian kita klik, kemudian enter ya. Jadi hasilnya seperti ini teman. Jadi kalau kata depannya aja yang huruf besar. Di sini ada B besok, H hari ya, kemudian S hanya Selasa. Kemudian selanjutnya rumus Excel yang paling sering digunakan adalah if error. Jadi if error ini untuk mengatasi rumus Excel yang salah ya, rumus yang kita gunakan salah. Misalnya saya mau punya rumus seperti ini ya, 30 dibagi X, jadi hasilnya name. Kenapa name? Karena rumusnya tidak boleh ya 30 dibagi X. Kemudian kita perbaiki ya, kita masukkan di sini if error ya. Kita masukkan di sini if error. Oke, kemudian kita misalnya ketika rumusnya salah maka hasilnya adalah salah ya. Ketika rumus salah maka hasil dari ini adalah salah. Jadi salah ya teman-teman. Kenapa yang salah? Karena 30 dibagi itu salah ya. Jadi kita ubah coba ini X nya ya. Jadi X nya ini adalah salah, jadi 30 dibagi 3 itu tidak boleh. Jadi ini X nya kita ubah ya menjadi misalnya 5 ya. Jadi 30 bagi 5, jadi hasilnya adalah 6. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi hasilnya 6. Kemudian rumus Excel selanjutnya yang paling sering digunakan yaitu left. Jadi left ini rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari kiri. Misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, besok hari Selasa, misalnya sini saya punya data ini ya, besok hari Selasa. Kemudian saya ingin menggunakan rumus Excel yaitu left. Jadi left ini berfungsi untuk mengambil data dari sebelah kiri ya. Dan misalnya sini saya ketik rumusnya ya, left, klik left. Kalau misalnya kita ingin ganti ini, kemudian kita ketik titik koma, kemudian misalnya ini ya kita ingin ganti, ambil kata besok ya. Jadi besok ini kita lihat berapa angka ya dia, 1 2 3 4 5 ya, jadi 5. Jadi 5 kata ya, jadi hasilnya adalah besok. Kenapa saya ambil 5? Karena ini yang ingin kita ambil katanya adalah 5 ya. Misalnya kita ingin ambil kata besok hari ya, jadi gini 5 kita ubah jadi 5, kita hitung dulu 5 6 7 8 9 10 ya, jadi kita ubah jadi 10. Jadi hasilnya adalah besok hari. Nah besok hari ya, tidak ada besok hari. Kemudian selanjutnya ada rumus Excel selanjutnya yaitu meet. Dari meet adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari tengah. Jadi misalnya saya mempunyai data seperti ini ya, besok libur kuliah ya. Saya punya data seperti ini, besok libur kuliah. Jadi di sini saya ingin mengambil data dari tengah ya, hanya di tengah. Ini kata libur ya. Jadi menggunakan rumus meet. Jadi kita ketik rumus, kita klik meet. Kemudian kita klik kata kita, kalimat kita, kemudian kita koma. Kemudian kita ingin mengambil libur, jadi kita menghitung dari sini ya berapa kalimat ya, yaitu berapa huruf ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi kita mengambil angka 7, jadi kita tulis sini 7 ya, karena dari kita ingin memulai dari angka 7 itu. Jadi kita masukkan lagi berapa angka yang kita ambil ya. Kita yang ambil kata libur, jadi dia terdiri dari berapa huruf, 1 2 3 4 5, jadi 5 huruf. Bentar, jadi libur ya seperti ini ya, jadi betul ya, jadi ini kita kata libur. Jadi rumusnya 7, kita hitung dari ini huruf awal, jadi spasi di sini tetap dihitung ya dalam rumus ini. Kemudian rumus Excel selanjutnya yang paling sering digunakan itu adalah right. Jadi right ini berfungsi untuk mengambil data dari kanan. Jadi misalnya saya punya data seperti ini ya, atau kalimat seperti ini, besok tidak jadi libur, tidak jadi libur kuliah. Misalnya saya mempunyai kalimat seperti ini ya, besok tidak jadi libur kuliah. Kita ingin mengambil kata dari kiri ya, dari ini. Jadi kita ingin mengambil kata kuliah dengan menggunakan rumus right. Masukkan rumus sama dengan ketik right. Kemudian kita klik data kita, kemudian koma,
Karena ini kita ingin mengambil kuliah ya, jadi kita hitung ada berapa kata sini ya. Jadi spasi itu dihitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 huruf ya. 7 huruf. Kena enter ya. Jadi kuliah ya, betul ya teman-teman. Misalnya kita ingin mengambil kata libur kuliah ya. Jadi kita ubah ini dari kita ubah 7-nya menjadi, kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 huruf ya. Coba kita ubah jadi 14 huruf. Nah, jadi hasilnya adalah libur kuliah. Oh, saya salah hitung ya. Jadi maunya dia hanya 13 huruf. Ya, seperti itu ya. Kemudian rumus Excel yang paling sering digunakan selanjutnya adalah len. Jadi len ini berfungsi untuk hitung jumlah karakter ya. Jadi ini menghitung jumlah karakter yang ada. Misalnya saya punya data besok dikabarkan masuk kuliah. Jadi ini dia rumus len ini akan menghitung jumlah huruf yang ada di kata besok dikabarkan masuk kuliah. Jadi misalnya saya masukkan rumus sama dengan len. Kita klik len. Kemudian kita klik, kemudian enter ya. Jadi di sini ada 29 huruf ya, dari besok dikabarkan masuk kuliah. Jadi dia ada 29 huruf di sini. Jadi itulah tadi rumus-rumus atau yang biasa digunakan di Excel ya, rumus-rumus dasar yang sering digunakan di Excel.